Cuma saya membagi-bagi waktu sangat terus terang dalam berapa waktu bulan ini, saya 3 bulan banyak pekerjaan yang perlu saya sikapi, saya prioritaskan dulu. Bukan berarti audien dari rekan-rekan tidak saya gubris. Walaupun mohon maaf, walaupun BA itu masuk, saya jarang baca WA. Hasilnya bisa difasilitasi. Dan untuk pemasangan logo mungkin nanti saya minta petunjuk pimpinan. Rencana hari ini saya mau Pak Kadati bertemu, termasuk juga masalah ini saya sampaikan kalau beliau izinkan nanti silakan Pak Kadari mau dibentuk perwakilan di Orangil ke depannya, karena tidak kerja kita terus terang media ini kan sangat membantu kami, mempublikasi kami untuk kinerja kami ke depannya, karena terus terang kami pinginnya berita ini seimbang, karena baru-baru ini kakak lihat beritanya begitu miring, tapi kan bukan berarti dilihat di tempat lain juga. Nah, tapi kan mungkin untuk Orangil khususnya, apapun berita, apapun permasalahan, sediakan mungkin komunikasi kesempatan pertama sama Kadari atau kasih intel, karena bidang beliau. Nanti kita segera diklarifikasi, karena saya lihat ada beberapa berita yang mungkin kami miring. Yang jelasnya kami pimpinan kami siap dikritisi. Kami bukan alergi dikritik, malah makin dikritik kami makin berbuat yang lebih baik gitu. Bukan kami dikritik bukan lari, enggak. Itu bukan tipenya kami. Jadi makin dikritik kami, arti kritik dalam arti positif loh Pak ya. Maaf, jangan asal di luar sana mengkritik kami yang sifatnya asal-asal aja. Khususnya Orangil jelek gitu di mata masyarakat. Padahal selama saya pimpinan sini, saya coba berbuat terbaik untuk Orangil sama di Pemkabnya. Karena saya lihat Pemkab Orangil selama kami di sini cukup kooperatif ya, baik dalam permasalahan apapun, permasalahan sekecil pun apapun perkaranya, terutama terkait dengan kebijakan oleh Pemkab Bupati, walaupun kecil-kecil masalahnya, saya segera klarifikasi dan beliau pun Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPD pun cukup kooperatif. Jadi untuk kedepannya saya minta rekan-rekan silakan nanti komunikasi sama Kasih Intel, membuat sinergitas kita dalam publikasi Orangil ke depan. Karena terus terang, kalau penegakan hukum dia Orangil jelek, pasti kabupaten lain ataupun provinsi kami lihat berarti ada yang salah. Yang salah dalam arti apakah itu di eksekutifnya, di yudikatifnya, legislatifnya. Karena terus terang media online itu cepat sampai ke Jakarta. Tapi sekarang sudah diketahui, apapun media online di daerah sampai ke Jakarta, pimpinan akan mengklarifikasi kami. Dia pimpinan sudah langsung telan bulan, benar nih. Kemarin saya lihat copot itu Kadari, copot Kasih Intel, mencopot kami itu tidak semudah itu Pak. Pimpinan tidak apa. Menonaktifkan masalah. Iya, menonaktif kan sama Pak. Menonaktif kan ada prosesnya, bukan langsung kayak boleh tapak tangan enggak. Pasti dia klarifikasi ke pimpinan, terutama ke Kadati dulu kan. Itu aja Pak. Untuk perkara-perkara yang selama ini kami lihat, ada Bawaslu, ada KPU. Untuk KPU, kalau kami lihat sebelum masa kami itu sudah clear, artinya ada temu BPK yang telah dikembalikannya uangnya 4 miliar. Artinya kalau perkara korupsi, mindset itu memang pengembalian kerugian keuangan negara, bukan masalah penghukuman. Makanya selama saya di sini saya akan coba preventif, dalam arti preventif kalau memang mindsetnya bukan ke ada tipikor yang mungkin kita represi langsung. Untuk sekarang kalian bisa monitor, kami tangani Bawaslu ya. Kalau Bawaslu kemarin selingat saya baca juga berita, tapi saya tidak artinya tidak begitu langsung menanggapi secara negatif aja. Karena kalau bicara Bawaslu, terang alat bukti berbicara. Untuk sementara kami melihat 3 tersangka itu terpatut kuat melakukan tindak pidana korupsi. Itu aja lagi ya. Kemarin selingat tuh siapa kemarin? Ada ini kalian ngomong itu bahwa ini sebagai kami intan ada siapapun pelaku. Kalau tipikor tuh mau jangankan mobil tidak ada tumbal, dalam penegakan hukum tidak ada tumbal ya. Tidak ada, karena bicara alat bukti. Tumbal itu kan sama menzolimi orang ya. Saya selaku Kajari tidak pernah menangani perkara menzolimi orang. Kapasitas kami semata-mata dalam penegakan hukum, kapasitas hukum. Saya tidak punya kepentingan, saya tidak kenal itu siapa komisioner, tidak kenal siapa itu ketua KPU, tidak pernah. Jelas saya
on the track dalam masalah penegakan hukum. Semata-mata itu aja. Oke, Pak ya? Ya. Berapa orang? Oh, cuma tadi PLT ketua ya ini, dan saya diamanahi dari awal sebagai sekretaris. Jadi sekretaris di awal tidak ada perubahan untuk Pak Kajari. maunya jadi PLT jadi. Jadi dalam konteks ini kita merespon baik apa yang diutarakan oleh Pak Kajari. Memang akses dari era IT kadang-kadang opini itu muncul liar, dan dalam konteks kasus lahat ini juga sebenarnya ada sesuatu yang menarik ketika masyarakat dalam konteks ini menghakimi penegak hukum. Tapi ketika kita media mainstream seperti ini, kita akan berdiri pada posisi yang katakanlah bisa dianggap tegak lurus dalam konteks penegak hukum yang sebenarnya bukan dalam artian menebar opini yang tidak benar. Makanya pertemuan ini kita harapkan ada sinergisitas yang positif antara wartawan di OI yang hari ini tergabung di PWI, nanti mungkin ada juga di IU, ICTI atau organisasi lain, ada juga Pak Yudini dari SMSI Sumsel yang mewakili koordinator wartawan daerah dari SMS-nya Pak Yudi ya. Ya, ketua OI. Koordinator daerah. Artinya kalau dari sisi media kurang lebih 80-an ya media yang beroperasi di OI dengan iya Campur. campur cetak. Artinya ini Ada adalah di bawah PWI kan? yang di bawah PWI Ada berapa? 63. Kan ada 60-an. Iya. Iya, ini artinya Pak Kajari potensi positif ketika pemberitaan juga dikemas sedemikian rupa yang jelas ada check and balance sehingga pemberitaan itu tetap memiliki kredibilitas kebenaran ya. Artinya kita berharap sinergi ini bisa berlangsung dalam konteks ada pemberitaan apakah lewat vakasi intel kita bisa selalu konfirmasi sehingga pemberitaan itu memang akurat ya. Yaitu nanti kalau vakasi intel juga mau istilahnya menginventarisir kontak kita dan sinergi itu bisa jalan, kita siap. Apalagi tadi kalau ada semacam press room ya yang kita bisa selalu mengakses apapun informasi dari Kejaksaan Negeri OI, kita juga akan standby itu. Nah kemudian mungkin ada program-program lain kita juga perlu mengetahui atau support pemberitaan, misalnya kalau zaman Pak Aditya itu ada jaksa masuk sekolah apa yang Masih ada. sosialisasi itu juga menarik itu program-program yang memberikan pencerahan kepada peserta didik di level SMA mungkin atau SMP atau dalam tataran perguruan tinggi di universitas, institut atau apa, ini bagi kita sesuatu yang menarik untuk kita support sehingga yang ini kita harapkan terbitnya kesadaran hukum ya di keluarga sehingga dalam konteks penegakan hukum itu bukan vonis tapi lebih konsentrasi ke pencegahan ya. Kegiatan baik fisik maupun fisik yang semua kegiatan seperti bersumber dari anggaran APBD yang ada di wilayah. Meskipun kami tidak sampai ke bawah bati, apabila mereka minta kami pendampingan dalam kegiatan fisik proyek. Kenapa demikian Pak? Mungkin selama saya di sini banyak proyek di berita tuh mungkin masyarakat tidak tahu apakah proyek ini bisa diproses dalam penegakan hukum. Dalam arti begini Pak, contohnya mungkin proyek fisik yang masih dalam pekerjaan, mungkin orang sana tidak tahu. Kalau dalam masih pekerjaan, dalam masih perawatan, kami kan tidak bisa masuk ke sana dulu, kecuali double pay buatannya. Dalam arti mungkin proyek efektif, itu satu. Yang kedua, pendampingan ini Pak, silakan nanti Bapak publikasikan. Mungkin kami tergantung dari Pemda nanti proyek-proyek strategi nasional umpamanya pendamping pembuatan jalan tol itu kalau pernah ada permintaan Pak, biasanya mereka minta pendampingan berjenjang Pak. Kalau anggarannya dari provinsi biasanya mereka minta pendampingan dari Kejaksaan Tinggi. Kalau anggarannya dari kementerian biasa mereka minta pendampingan dari Kejaksaan Agung. Nah ini kan kedepannya saya nggak tahu apakah ada proyek strategi nasional di OI ini yang perlu pendampingan kita. Ini salah satu Pak. Jadi banyak tugas kami. Kalau penyuluh hukum tidak ada di kita. Tapi ada lagi di Datu itu sifatnya bantuan hukum banyak. Tugas fungsi kami jelas diatur dengan undang-undang aturan tertentu selain dari selaku penuntut umum di kejaksaan, kemudian kami juga berkewenangan di penyidikan dalam perkara korupsi dan HAM namanya. Nah, untuk Intel itu tadi Pak program bukan jasa sekolah, kami juga nanti ada program kalau kawan-kawan lihat
ada penghentian penuntutan dengan restoratif justice ya, dalam perkara-perkara pidana umum itu ada Pak. Di OI ini kemarin setahun kemarin ada 7 perkara yang kami hentikan penuntutannya, artinya memenuhi kriteria terkait dengan restoratif justice, artinya perkara tidak perlu kami ajukan pengadilan lagi Pak, telah selesai. Jadi di kecamatan ini di OI ini baru 1 rumah RJ. Malam tadi saya ketemu Pak Bupati, Pak Bupati, saya akan minta beliau memfasilitasi kami untuk membuat 16 kecamatan itu, 1 kecamatan ada rumah RJ Pak. Artinya Pak, rumah RJ itu nanti Pak bisa membantu masyarakat OI, terutama di beberapa kecamatan, apakah masalah hukum pidana, masalah hubungan, perdata. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi datang ke sini Pak, cukup adanya kita selesaikan di rumah RJ yang ada di kedepannya. Kami minta nanti sama Pak Bupati untuk 16 kecamatan itu ada rumah RJ satu. Kalau 1 kecamatan baru 1 kita punya RJ kan susah Pak. Bagaimana dengan kecamatan lain? Supaya apa? Supaya masyarakat OI khususnya bisa mendapatkan pelayanan hukum dari sana. Situ nanti ada wadah, apakah itu masalah dasar masuk sekolah, apakah ada perkara-perkara tertentu yang sebenarnya sekarang perkara-perkara narkotika yang ada di pelosok-pelosok sana. Makanya nanti kalau nanti ada sarana rumah RJ di sana, kami akan coba penyuluh hukum, melibatkan kecamatan, desa, dan mengundang beberapa sekolah, terutama masalah generasi muda. Banyak perkara-perkara baru, banyak perkara-perkara narkotika yang mereka pakai, mereka gunakan, nanti mereka tidak tahu itu ke depan. Apa? Makanya dengan kedatangan kau di sini, silakan Pak dipublikasikan kami masalah-masalah kami yang masih detail, silakan. Kalaupun ada permasalahan yang sifatnya negatif, silakan klarifikasi.